Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sebab kasih-Mu, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib menyertai setiap kami. Tuhan, kami menerima keajaiban Tuhan. Kami menerima perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan. Tuhan, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan berkati hari yang luar biasa ini. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampun yang berdosa. Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman hari ini dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, saudaraku gereja Tuhan. Tema khotbah hari ini, kejadian yang ajaib. Haleluya. Kejadian yang ajaib. Tuhan mau gereja Tuhan, engkau dan saya, haleluya, akan mengalami kejadian-kejadian yang ajaib, akan mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib waktu engkau dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Mazmur 114 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Mazmur 114 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, Mazmur 114 ayat 1 dan 2. Haleluya. Mazmur 114 ayat 1 dan 2. Amin. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Alkitab katakan Yehuda menjadi tempat kudusnya Tuhan. Israel wilayah kekuasaannya. Israel wilayah kekuasaannya. Perhatikan ayat yang ketiga, lanjutkan terus, haleluya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Perhatikan ayat yang ke-6, haleluya. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Ayat 5-nya, ayat yang ke-5, haleluya. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu. Gereja Tuhan, ada kejadian-kejadian yang ajaib. Laut terbelah. Sungai Yordan yang meluap tiba-tiba terputus. Oleh karena apa? Gereja Tuhan, karena Tuhan yang melakukannya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar ada 7 rahasia engkau dan saya mengalami, saudaraku, kejadian yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang ajaib. Yang pertama, gereja Tuhan sebagai umat Tuhan, jadilah tempat kudusnya Tuhan, jadilah wilayah kekuasaan Tuhan. Mazmur 114 ayat yang kedua. Haleluya. Mazmur 114 ayat 2. Mazmur 114 ayat yang kedua. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Alkitab katakan maka Yehuda menjadi tempat kudus Tuhan. Israel wilayah kekuasaannya. Israel wilayah kekuasaan Tuhan, gereja Tuhan. Sadarkah saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, engkau dan saya, haleluya, adalah tempat kudusnya Tuhan. Engkau dan saya adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dalam Keluaran 3, 4, dan 5. Jauh sebelum Musa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berkata kepada Musa. Keluaran pasal 3 ayat 4 dan 5. Haleluya. Keluaran 3 ayat 4 dan 5. Amin. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Ketika Tuhan melihat Musa pada saat itu, lanjutkan terus. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Berserulah Allah dari semak-semak duri itu kepada Musa dan berkata, Musa, Musa. Musa, Musa. Dan dia menjawab, Musa menjawab, Ya Allah. Ya Allah. Lalu dia berfirman, Tuhan itu berfirman kepada Musa, Janganlah datang dekat-dekat. Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Gereja Tuhan dalam Yosua 3 ayat yang ke-7, gereja Tuhan. Sebelum sungai Yordan, saudaraku, yang meluap itu tiba-tiba terputus. Bagaimana Allah menampakkan diri kepada Yosua dalam Yosua 3 ayat yang ke-7. Haleluya. Yosua 3 ayat yang ke-7.
Yosua 3 ayat 7. Amin. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, pada hari inilah aku membesarkan namamu di atas seluruh bangsa Israel. supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, Seperti dahulu mereka menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. demikianlah aku akan menyertai engkau. Lanjutkan terus, haleluya. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Gereja Tuhan, perhatikan Yosua 5 ayat 15. Yosua 5 ayat 15. Saya berdoa hari ini kau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yosua 5 ayat yang ke-15. Haleluya. Yosua 5 ayat 15. Amin. Ketika Yosua dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, Panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, perlunya gereja Tuhan kau dan saya. Poin yang pertama, jadikan hidup kita adalah tempat kudus Tuhan. Jadikan hidup kita wilayah kekuasaan Tuhan. Waktu gereja Tuhan kau dan saya, haleluya, menjadi tempat kudus Tuhan, menjadi wilayah kekuasaan Tuhan, maka saudaraku, Bapak Ibu dengarkan ini. Kejadian-kejadian yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan dalam Mazmur 114 ayat 8, ketika umat Tuhan, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, menjadi tempat kudus Tuhan, ketika Israel, ketika Yehuda menjadi wilayah kekuasaan Tuhan. Perhatikan, Mazmur 114 ayat yang ke-8. Haleluya. Mazmur 114 ayat yang ke-8. Haleluya. Mazmur 114 ayat 8. Amin. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, Tuhan mengubah gunung batu menjadi kolam. Lanjutkan terus. dan batu yang keras menjadi mata air. Dan batu yang keras menjadi mata air, gereja Tuhan. Perlunya engkau dan saya, gereja Tuhan, jadilah tempat kudus Tuhan. Jadilah tempat wilayah kekuasaan Tuhan, gereja Tuhan. Waktu engkau dan saya menjadi tempat kudus Tuhan, menjadi wilayah kekuasaan Tuhan, gereja Tuhan, maka keajaiban, kedahsyatan akan menyertai Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Yosua 3 yang kelima, di mana ada kekudusan, maka di sana akan ada keajaiban-keajaiban. Yosua 3 ayat yang kelima, di mana ada kekudusan, maka di sana akan banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Yosua 3 ayat yang kelima. Yosua 3 ayat 5. Amin. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, gereja Tuhan, kuduskan dirimu. sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi kamu. Saudaraku, poin yang pertama, Anda dan saya adalah tempat kudus Tuhan. Anda dan saya adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Maka gereja Tuhan, jaga tubuh saudara. Maka saudaraku, 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah tempat kudus Tuhan. Tubuhmu adalah wilayah kekuasaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Haleluya. Korintus 6 ayat 19. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Gereja Tuhan, tubuh saudara adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ayat 20 Sebab perhatikan. kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Umat Tuhan, kau dan saya sudah dibeli 2000 tahun yang lalu dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya, waktu pernikahanmu, waktu hidupmu, masa depanmu, gereja Tuhan menjadi tempat kudus Tuhan, menjadi wilayah kekuasaan Tuhan, gereja Tuhan. Maka kejadian-kejadian yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang ajaib akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, yang kedua, miliki ketaatan yang total. Yosua 9 ayat yang ke-7. Saudaraku, Yohanes 9 ayat yang ke-7. Ketaatan yang total. Ketaatan yang total adalah kunci engkau dan saya mengalami keajaiban, mengalami kedahsyatan. Yohanes 9 ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat 7. Amin. Dan berkata kepadanya, Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Yesus berkata kepada orang buta, pergilah ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Orang buta ini, saudaraku, waktu dia taat kepada suara Yesus, waktu dia taat kepada suara Tuhan, maka apa yang terjadi? Mujizat, kedahsyatan luar biasa terjadi dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ketaatan yang total adalah kunci engkau dan saya mengalami mujizat. Ketaatan yang total, kunci engkau dan saya mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang ajaib dengan dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, Yohanes 9 ayat 7, ada orang buta sejak lahirnya, tetapi dia mendengarkan suara Tuhan dan dia taat kepada suara Tuhan. Ketika dia taat, maka mujizat kedahsyatan terjadi. Yohanes 9 ayat yang ke-7. Haleluya.
Yohanes 9 ayat 7. Amin. Dan berkata kepadanya, Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. pergilah basuh dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Maka pergilah orang buta ini. Dia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Anda lihat gereja Tuhan, keajaiban terjadi kapan? Waktu kita taat. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 6, gereja Tuhan. Bahkan di masa-masa krisis, di masa-masa kelaparan, engkau dan saya akan mengalami penyediaan Allah yang supranatural. Waktu engkau dan saya taat kepada suara Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 6. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 6. Amin. Pergilah dari sini. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Elia, berjalan ke daerah sebelah timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bersembunyilah di tepi sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Yang pertama, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yang kedua, gereja Tuhan, sesuatu yang supranatural. Burung-burung gagak Tuhan perintahkan untuk memberi makan Yosua, memberikan makan Elia. Lanjutkan terus. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Garis bawahi, Elia taat. Dia pergi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Lanjutkan terus. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Pada waktu pagi dan waktu petang, burung-burung gagak seperti yang Tuhan perintahkan, datang memberikan roti dan daging. Dan dia minum dari sungai itu. Dan minum dari sungai itu. Gereja Tuhan, saya percaya di dalam nama Yesus Kristus akan ada hal-hal yang supranatural. Akan ada kejadian-kejadian yang ajaib. Kejadian-kejadian yang supranatural akan datang kepada saya dan saudara. Saudara gereja Tuhan, maka haleluya, perlunya engkau dan saya harus taat secara total. Keluaran 14 ayat 16. Gereja Tuhan Musa, saudaraku, dia taat secara total kepada Tuhan walaupun tidak masuk akal. Ya, haleluya. Keluaran 14 ayat 16. Haleluya. Keluaran 14 ayat 16. Amin. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Yang pertama, angkat tanganmu. Yang kedua, angkat tongkatmu, ulurkan tongkatmu, lanjutkan terus. Dan belahlah airnya. Dan belah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Gereja Tuhan, lihat dampaknya yang 21. Keluaran 14 ayat 21. Amin. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu Musa taat. Dia mengulurkan tangannya ke atas laut seperti yang Tuhan mau. Lanjutkan terus. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Semalam-malaman mujizat terjadi. Semalam-malaman keajaiban terjadi. Keajaiban, mujizat, kedahsyatan itu hanya terjadi waktu engkau dan saya melakukan ketaatan yang total. Saudaraku, haleluya, haleluya. Saudaraku, Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Haleluya. Yosua dia taat. Haleluya. Dan waktu dia taat, dia menerima buah hasil dari ketaatan. Yosua 3 ayat yang ke-8. Haleluya. Yosua 3 ayat 8. Amin. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Tuhan berfirman, perintahkan kepada para imam untuk mengangkat tabut perjanjian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Amin. Perhatikan Yosua 3 ayat 15. Mujizat terjadi. Yosua 3 ayat yang ke-15. Yosua 3 ayat 15. Amin. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Waktu para imam sampai ke tepi sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya ke dalam tepi sungai itu. Para imam mencelupkan kakinya ke sungai yang banjir itu, ke sungai yang meluap itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudaraku, mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi. Lanjutkan terus, haleluya. Maka berhentilah air itu mengalir. Alkitab katakan sungai yang meluap, sungai yang banjir tiba-tiba berhenti mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Amin. Jauh sekali. Amin. Di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Amin. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini kejadian yang ajaib. Peristiwa yang ajaib. Saya berdoa dalam nama Yesus, Bapak Ibu, bulan ini, menutup bulan ini. Saudaraku, biarlah engkau dan saya mengalami kejadian-kejadian yang ajaib. Engkau dan saya mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib. Waktu engkau dan saya, Tuhan mendapati adalah orang-orang Kristen yang taat secara total. Yang kedua, yang ketiga. Saudaraku, indahkan tabut Tuhan. Jangan pernah tidak menghormati tabut Tuhan. Yosua 3:11. Gereja Tuhan, tabut Tuhan adalah lambang atau simbol kehadiran Tuhan. Yosua 3 ayat yang ke-11. Yosua 3 ayat 11. Amin. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Tabut
perjanjian Tuhan berjalan bersama-sama dengan orang Israel pada saat itu. Lanjutkan. masuk ke sungai Yordan. Saudaraku, tabut itu masuk ke dalam sungai Yordan. Maka sekarang, Maka pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel. gereja Tuhan, waktu tabut Allah mereka bawa, maka mujizat kedahsyatan keluar biasa terjadi. Maka bandingkan sementara 1 Tawarik 13 ayat 3. Mengapa Saul, saudaraku, mengalami kekalahan? Dan saudaraku, orang Israel banyak mengalami kekalahan waktu Saul menjadi raja. Oleh karena Saul tidak mengindahkan tabut Allah. Berbeda dengan Daud yang sangat menghormati tabut Allah. 1 Tawarik 13 ayat 3. 1 Tawarik 13 ayat 3. Amin. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Dan baiklah kita, Daud berkata, memindahkan tabut Tuhan itu ke Yerusalem, ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Gereja Tuhan, di dunia ini ada orang-orang yang tidak mau tahu tentang kehadiran Tuhan. Tetapi ada orang-orang, saudaraku, yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Poin yang ketiga. Poin yang keempat. Saudara gereja Tuhan, biarlah Bapak Ibu, masalah boleh terjadi, kesukaran, kesulitan boleh terjadi. Tetapi poin yang keempat, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 13, gereja Tuhan, masalah boleh datang, kesulitan, kesukaran boleh datang. Saudaraku gereja Tuhan, arahkan matamu hanya tertuju kepada Tuhan. Maka kedahsyatan keluar biasa akan terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 13. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 13. Amin. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Saudaraku Yehuda, saudaraku mereka berpuasa dan berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, Amin. seorang Lewi dari Bani Asaf, Amin. dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Amin. Dan berseru, Amin. camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Amin. dan Tuanku Raja Yosafat, Amin. beginilah firman Tuhan kepadamu. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata, dalam 2 Tawarik 20, saya berdoa gereja Tuhan dan saya, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Tawarik pasal 20 ayat 13. Haleluya. Alkitab mengatakan gereja Tuhan, bagaimana Raja Yosafat, saudaraku, haleluya. Dia mengarahkan matanya hanya kepada Tuhan. Ayat 12, haleluya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Raja Yosafat, dia mengarahkan matanya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada pergumulan, bukan kepada laskar musuh yang begitu banyak. Tetapi mata hanya tertuju kepada Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 13. 2 Tawarik 20 ayat 12. Amin. Ya Allah kami, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, Raja Yosafat berkata, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. yang datang menyerang Yehuda. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Raja Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. tetapi mata kami tertuju kepadamu. Gereja Tuhan, aku nggak tahu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Gereja Tuhan, kedahsyatan keluar biasaan akan terjadi waktu mata kita tertuju kepada penyelamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Keluaran pasal 14 ayat 13. Maka firman Tuhan berkata kepada Musa, Musa, lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan kata lain, jangan lihat musuh. Jangan arahkan matamu kepada musuh, tetapi arahkan matamu hanya kepada memandang kepada penyelamatan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13. Haleluya. Keluaran 14 ayat 13. Haleluya. Keluaran 14 ayat 13. Amin. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, gereja Tuhan jangan takut. berdirilah tetap, Berdirilah tetap. dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Lihat keselamatan, lihat penyelamatan yang datang dari Tuhan. yang akan diberikannya kepadamu Lihat penyelamatan, lihat keselamatan yang akan diberikan kepadamu hari ini. hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, Sebab orang Mesir yang kamu lihat, musuh yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara percaya sakit penyakitmu hari ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan utang-utangmu, gereja Tuhan kegagalanmu, gereja Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Waktu engkau dan saya mengarahkan mata hanya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam Mazmur 24 ayat 7, gereja Tuhan, waktu engkau dan saya mengarahkan mata kepada Tuhan, menyambut Raja kemuliaan, Raja yang perkasa, maka kedahsyatan luar biasa akan terjadi. Mazmur 24 ayat yang ke-7. Haleluya. Mazmur 24 ayat 7. Haleluya. Mazmur 24 ayat 7. Amin. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. supaya masuk Raja kemuliaan.
Siapakah itu Raja kemuliaan? Saudaraku umat Tuhan, siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan itu jaya, Tuhan itu perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan itu perkasa dalam peperangan. Lanjutkan terus, haleluya. Gereja Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Diulang lagi, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Umat yang diberkati Tuhan, siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara gereja Tuhan. Poin yang keempat, saudaraku, mari di akhir bulan ini, arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan. Maka saudaraku, tanggal 1 Juli, kita mengadakan 2 puasa. Saudaraku, dalam 2 puasa selama 21 hari, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan selama 21 hari ini. Saya percaya kedahsyatan keluar biasaan akan terjadi. Poin yang keempat. Yang kelima, saudaraku, mendekat kepada Tuhan. Yesaya 48 ayat 15 sampai 16. Segala usahamu akan berhasil. Segala usahamu akan berhasil, akan diberkati. Peristiwa yang ajaib, kedahsyatan akan terjadi waktu engkau dan saya mendekat kepada Tuhan. Yesaya 48 ayat 15 sampai 16. Yesaya 48 ayat 15 sampai 16. Amin. Akulah yang mengatakannya. Akulah yang mengatakannya. Dan yang memanggil dia juga. Aku yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia. Tuhan berfirman, aku mendatangkan dia. Dan segala usahanya akan berhasil. Gereja Tuhan, ketika engkau sadar hari ini Tuhan yang memanggilmu, ikuti panggilan itu, dengarkan panggilan itu, segala usahamu pasti akan berhasil. Ulangi lagi. Haleluya. Yesaya 48 ayat 15. Haleluya. Yesaya 48 ayat 15. Amin. Akulah yang mengatakannya. Akulah yang mengatakannya. Dan yang memanggil dia juga. Aku yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia. Akulah yang mendatangkan dia. Dan segala usahanya akan berhasil. Umat yang diberkati Tuhan. Ini poin yang kelima. Saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan yang memanggilmu. Dengarkan panggilannya. Gereja Tuhan, kalau Tuhan memanggilmu, tidak mungkin kamu gagal. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Yesaya 48 ayat 18. Bahkan gereja Tuhan, Yesaya 48 ayat 21. Engkau tidak akan pernah menderita haus. Mengapa? Karena Tuhan yang memanggilmu adalah Tuhan yang berkuasa mendatangkan mujizat, mengadakan mujizat dari hal-hal yang tidak mungkin. Mujizat bisa terjadi atasmu waktu engkau dan saya mendekat kepada Tuhan yang memanggilmu. Haleluya. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Amin. Mereka tidak menderita haus. Alkitab katakan umat Tuhan tidak menderita haus. Ketika dia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ketika Tuhan memimpin mereka bahkan di tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Bapak Ibu lihat, Tuhan itu mengeluarkan air dari gunung batu. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Lanjutkan terus. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Percayakah saudara, di masa kekeringan, di masa krisis, engkau akan mengalami kelimpahan. Hal itu hanya bisa terjadi waktu engkau dan saya mendekat hanya kepada Tuhan. Yang kelima, yang keenam, jangan menista firman Tuhan. Karena firman itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan. Haleluya. Firman itu seperti palu. Firman itu seperti api, seperti palu yang menghancurkan. Yeremia 29 ayat 29. Haleluya. Yeremia 29 ayat 29. Haleluya. Yeremia 29 ayat 29. Amin. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Yeremia 23 ayat 29. Saya berdoa malam hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Amin. Bukankah firmanku seperti api? Alkitab katakan, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bukankah firmanku seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Haleluya. Saudaraku, oleh karena itu jangan pernah menista atau menolak firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 17. Haleluya. Yeremia 23 ayat 17. Amin. Yeremia Mereka 23. selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman, Kamu akan selamat. kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, Amin. malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudaraku, inilah ciri-ciri nabi palsu. Nabi palsu mengajarkan orang sekalipun menista firman tetap akan selamat. Nabi palsu mengajarkan sekalipun orang, saudaraku, hatinya degil, dia akan tetap selamat. Tetapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Ulangi lagi, Yeremia 23, haleluya, ayat yang ke-16
mulai ayat 16. Haleluya. Yeremia 23 ayat 16. Amin. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Umat Tuhan, jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Jangan dengarkan mereka yang memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Jangan dengarkan Bapak Ibu Gereja Tuhan pengajaran atau penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Yang Anda harus dengar adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Perhatikan ayat 17. Yeremia 23 ayat 17. Amin. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan. Nabi palsu akan mengatakan orang yang menista firman Tuhan Kamu akan selamat. akan tetap diberkati, akan tetap selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka berkata. Nabi palsu mengajarkan setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, Mereka malapetaka tidak akan menimpa kamu. malapetaka tidak akan menimpa. Gereja Tuhan, maka perlunya engkau dan saya gereja Tuhan, haleluya, harus mendengarkan pengajaran yang benar. Karena pengajaran yang benar itu akan membawa seseorang berbalik dari tingkah langkah yang jahat. Yeremia 23 ayat 22. Waktu engkau dan saya mendengarkan firman yang benar, maka firman ini akan membawa engkau kepada pertobatan yang sejati. Yeremia 23 ayat yang ke-22. Haleluya. Yeremia 23 ayat 22. Amin. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, niscayalah mereka akan mengajarkan firman itu ke dalam umatku kepada umatku. membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat. Gereja Tuhan, firman yang benar membawa orang berbalik dari tingkah langkah yang jahat. Dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Saudara umat yang diberkati Tuhan, maka firman itu seperti gandum, bukan jerami. Yeremia 23 ayat 28. Haleluya. Yeremia 23 ayat 28. Firman itu seperti gandum, bukan jerami. Gereja Tuhan, gandum dan jerami dua hal yang berbeda. Haleluya. Yeremia 23 ayat 28. Haleluya. Saya berdoa dengan engkau dan saya diberkati Tuhan. Yeremia 23 ayat 28. Amin. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu. Nabi yang beroleh mimpi biarlah ia menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Nabi yang beroleh firmanku biarlah ia menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Gereja Tuhan, firman yang murni, firman yang benar yang datang dari mulut Tuhan itu seperti gandum. Sebaliknya saudaraku, perkataan-perkataan yang hanya rekaan hati seseorang itu seperti jerami. Saudaraku, firman yang benar akan mendatangkan pertobatan, mendatangkan mujizat dan kedahsyatan. Yang kelima, yang terakhir. Yang ketujuh, yang terakhir. Setelah itu kita berdoa. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa, dengan tangan yang kosong. Ulangan 16, ayat 16 sampai 17. Umat Tuhan, kejadian-kejadian yang ajaib, kejadian yang dahsyat akan mengikuti saya dan saudara. Waktu engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, menghadap hadirat Tuhan, jangan dengan tangan yang hampa. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Haleluya. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Amin. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, ke tempat yang akan dipilihnya. yakni pada hari raya roti tidak beragi, Amin. Haleluya. pada hari raya 7 minggu, Amin. dan pada hari raya pondok daun. Amin. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, Alkitab mengatakan jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, Masing-masing dengan sekedar persembahan. sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Alkitab mengatakan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku, berkat yang Anda dan saya terima itu, saudaraku, berdasarkan kasih karunia Tuhan. Berdasarkan, saudaraku, ukuran kapasitas setiap kita. Alkitab berkata, kepada seorang diberikan 5 talenta, kepada seorang diberikan 2 talenta. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan mau kau dan saya, gereja Tuhan, menjadi orang-orang yang menghormati hadirat Tuhan. Jangan pernah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Amin. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Umat Tuhan, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah memberi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka Anda lihat, ketika Sakeus, saudaraku, berkata, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Bahkan jika ada orang yang kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat.
Bagaimana Yesus berkata, keselamatan telah datang di rumah orang ini. Ketika saudaraku ada seorang perempuan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, Yesus berkata, biarkan hal itu terjadi. Biarkanlah dia melakukannya. Di mana firman diberitakan, maka apa yang dilakukan oleh wanita ini akan diberitakan. Di mana firman boleh disampaikan. Tundukkan kepala. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu engkau dan saya, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya. Haleluya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Apakah saudara percaya, haleluya, bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu gereja Tuhan, makan dengan pengucapan syukur. Saya percaya, haleluya, berkat Tuhan berlimpah atas saya dan saudara dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 haleluya. Ucapkan syukur. Teruslah memuji-muji Tuhan. Oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, oleh darahnya dosa kita diampuni, dan Bapak Ibu oleh bilur-bilur yang kau dan saya disembuhkan Tuhan. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, dengan darahku diperbuat bagi kamu, perbuat ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ucapkan syukur. Oleh tubuh dan darah Yesus, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Oleh darah Yesus kesalahan kita, kejahatan kita, pelanggaran kita diampuni oleh darah Yesus. Dan saudaraku Bapak Ibu, oleh bilur-bilurnya hari ini kau disembuhkan. Keluargamu disembuhkan, kesehatanmu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Mulai mengucap syukur, teruslah memuji Tuhan. Bapa di surga terima kasih. Bapa di surga terima kasih. Oleh karena darahmu dosa kami diampuni. Dan oleh karena bilur-bilurmu kami disembuhkan. Sebagai tanda pengucapan syukur kami, hari ini kami boleh membawa persembahan kami, persembahan sulung kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Kami boleh memberi karena kami sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari bawa persembahan ucapan syukur saudara, persepuluhan saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saudara gereja Tuhan, ada satu pengumuman yang sangat penting. Puji Tuhan, siapkan hati Bapak Ibu. Kita akan memasuki doa puasa Daniel gelombang yang kedua, tanggal 1 Juli sampai tanggal 21 Juli. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh mengikuti doa puasa Daniel ini selama 21 hari. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau berlimpah-limpah damai sejahtera dan sukacita. Pulang terimalah berkat Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya.